Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ini kisi-kisi soal yang bagian algebra. Kita ulang dari awal supaya nyambung. Algebra itu ada dua bagian. Yang pertama itu masalah tentang persamaan-persamaan. Yang kedua tentang baris, fungsi, dan grafik. Oke. Ini kemarin tentang pernyataan persamaan rumus itu. Pokoknya algebra itu intinya dia ada variabel, ada x, ada a atau apa, ada sesuatu yang tidak diketahui, baik itu dibilang x ataupun itu dari cerita, misalnya seseorang punya sesuatunya itu ya udah x gitu. Jadi caranya rumus biasa aja. Kalau dalam kayak seperti ini, 5x kurang 7 dalam kurung x tambah 2 ya 7-nya dikalikan ke x dan 7-nya dikalikan ke 2 gitu. Udah kemarin kan. Ini tolong yang belum bisa dilatih lagi, selalu keluar sampai tamat Desember dan seterusnya. Ini sama-sama semua, pokoknya intinya tuh sudah dikumpulkan, di jumlah-jumlah disederhanakan, kemudian X-nya diganti dengan apa dia bilangnya. Cuma begitu aja, disubstitusi. Oke. Seperti ini misalnya, ya dia bilang kalau Celsiusnya 40 berarti Fahrenheit-nya berapa? Ya udah, C-nya diganti dengan 40, dihitung keluar Fahrenheit-nya. Simplify, kumpulkan yang sama itu begini loh. Dulu waktu saya sekolah, dibilangin gini, seseorang punya dua buku, satu pulpen, lalu dia beli lagi 3 buku dan 1 pulpen. Apa yang dia punya? 5 buku dan 2 pulpen. Jadi buku dengan buku dijumlahkan, pulpen dengan pulpen. Oke. Udah, ini istilahnya expand. Expand itu berarti expand the bracket. Ya udah, berarti ya kayak gini, 3-nya dikali ke Y, 3-nya dikali ke min 4. Hati-hati dengan minusnya ya. Simplify, disederhanakan, yang sama dihitung gitu, disederhanakan. Substitusi aja. Oke. Ini paper 2 bisa kalkulator. Ini sering keluar, jadi ada suatu, ini kita terjemahkan, the musical show tickets cost 25 each. Berarti setiap ada apa, setiap kita beli tiket dia akan kali dengan 25. There is a single postage cost of 2 for any number of ticket bought. Artinya berapapun tiketnya tetap ada tambahan harga 2. Jadi kalau rumusnya apa? 25 buah, berapa jumlah tiket dikali dengan 25 masing-masingnya kan, ditambah dengan 2 yang wajib bayar. Nah, itu aja. Terus kalau ada orang beli 5 tiket ya 5 kali P-nya diganti dengan 25 kali 25 tambah 2. Itu aja. Terus dibilang gini, kalau X-nya sama dengan bukan angka, tapi ada variabel juga, A tambah 3. Ya udah, X-nya diganti dengan A tambah 3. Terus dikali-kali ke dalam gitu. Itu aja kerjaannya. Ini soal tahun 2018 dan soalnya sama. Ya, ada harga yang tergantung dengan berapa banyak yang dia beli, ada harga yang selalu tetap. Gitu aja, yang tergantung berapa dia beli dibuat dengan variabelnya T, yang tetap ya tetap gitu. Kalau dia beli 8 ya digantikan T-nya dengan 8 atau nanti N atau apalah hurufnya. Mungkin dia apa ya? Kalau nggak tahu lah, pokoknya ada sesuatu yang berubah. Kalau kita daftar apa, tetap ada uang pendaftaran sekian, nanti setiap kita ini kayak perpustakaan gitu, uang pendaftaran perpustakaan 10.000, setiap pinjam buku 5.000. Ya udah, berarti kalau kita pinjam 3 buku 5.000 kali 3 tambah uang pendaftaran 10.000. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, yang bagian kedua itu dia ada 2 bagian, baris sama fungsi grafik. Fungsi grafik satu kelompok sendiri ya. Baris itu dia berdua. Yang pertama itu kayak suku ke suku, term to term rule. Jadi antara satu suku dengan suku berikutnya. Suku itu artinya ini, suku pertamanya 1, suku keduanya 3, suku ketiganya 5. Itu punya yang di posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga gitu. Nah, nanti kita bisa punya rumus antar si suku ini. Jadi dari yang pertama ke yang kedua, apa rumusnya? Oh, 1 tambah 2 jadi 3, 3 tambah 2 jadi 5, 5 ditambah berapa jadi 5 tambah 2 jadi 7 dan seterusnya gitu. Satu lagi namanya
posisi ke suku, position to term rule. Artinya gini, dia hubungkannya bukan lagi dengan kawan di sampingnya, tapi dengan posisi dia. Ini si 5 ini di posisi ketiga. Berarti rumusnya bagaimana? Nanti kita bisa bilang cari yang di posisi ke-8 seperti itu. Sekarang find an expression that represent the number of circles for the n term. Ini berarti kan untuk posisi yang ke n gitu. N TH ini kan posisi maksudnya. Nah, rumusnya itu, dan ini udah perlu diingat, eh, apa, suku kesekiannya di posisi kesekian itu adalah suku pertama. Itu suku pertama ditambah posisi kurang satu dikali selisih. Suku kesekian adalah posisi pertama ditambah posisi. Suku kesekian adalah yang di posisi pertama ditambah posisi kurang satu dikali selisih. Kalau lupa rumus ini, ingat aja untuk T1, artinya untuk posisi yang pertama, untuk T1, posisi yang pertama, berarti N-nya sama dengan 1. Nah, ketika N-nya 1, yang dalam kurung ini, N kurang 1 yang di dalam kurung ini akan jadi 0. Berarti T1 sama dengan A. Ketika T-nya 2, baru N-nya ada 2 kurang 1 kali D. Artinya apa? T2. Artinya gini loh. Artinya, kalau T1 itu sama dengan A saja. Karena N kurang 1-nya 0. Dan untuk T2, artinya apa? A tambah N kurang 1 kan. N kurang 1 itu berarti apa? 2 kurang 1 kali selisih. Artinya apa ini? Artinya sama dengan A ditambah 1 kali D. A ditambah D. Nah, ini kan ini dia. Posisi yang kedua itu apa? Posisi pertama ditambah selisih. Kan ini ada selisihnya, punya difference-nya, atau selisih combination-nya. Berarti kan betul kan, posisi kedua itu adalah suku pertama ditambah selisih. T2 sama dengan A ditambah D. Suku ketiga apa? Suku ketiga adalah suku pertama ditambah 2 kali selisih. Ya. Makanya nanti kalau dibilang suku ketiga tambah 2 kali selisih kan kelihatan tuh. T3 sama dengan A tambah 3 kurang 1 kali B. Kan begini sama dengannya. A tambah 2D. Mana 2D-nya ini? CD bertambah dengan kedua. Bisa ya? Suku kesekian adalah suku pertama ditambah posisi kurang 1 dikali selisih. Ya. Nah, ini soalnya sama saja, cuma dia pakai gambar-gambar gitu. Ya. Jadi dibilangin, kalau suku pertamanya berapa? 4, yang keduanya 7, yang ketiganya 10, kayak gitu. Dari rumusnya, ya udah rumusnya kayak tadi, Tn sama dengan A tambah N kurang 1 kali D. A-nya itu 4, N-nya itu tetap N, karena ditanya posisi keberapa jadi umum saja. D-nya itu sisinya 4 ke 7, sisinya 3, sisinya 2, sisinya 3. Ya, kita dimasukkan di hitung itu. Paper 2, term to term rule, berarti antara suku dengan suku hubungannya bagaimana? Hubungannya adalah kalikan dengan 2, kemudian tambahkan 5. Dan gitu. Berarti kali 2 tambahkan 5 gitu. Terus dibilang suku keduanya itu 29. Cari yang suku pertamanya. Nah, kita kan berarti mundur ke belakang ya. Kalau kita cari suku ketiganya gimana? Kalau cari, misalkan ditanya, cari suku keduanya 29. Suku ketiganya apa? Suku ketiganya adalah 29 dikali 2 kan, terus di atas. Baru ditambah 5. Gitu. Karena hubungan antara suku dengan suku adalah kali 2 dan tambah 5. Gitu. Jadi 29 dikali 2 ditambah 5. Nah, sekarang kalau ditanya mundur ke belakang loh. Yang T1-nya berarti di sini 29. Nah, di belakang yang sini berapa gitu. Ya udah kita mundur ke belakang. Cara mundurnya bagaimana? Inverse daripada rumus. Kalau dibilang kali 2 tambah 5, berarti inverse-nya kayak gini, ini dikurang 5 dulu, baru dibagi 2. Jalannya dari kanan ke kiri sekarang bacanya. Jadi kalau kita bacanya ke depan, kalikan 2 tambah 5. Kalau kita mundur ke belakang, kurangkan 5, bagikan 2. Gitu. Kayak
Jadi 29 kurang 5, dan kurungnya ya, bagi 2. Kemudian berapa? 24 bagi 2 ya. Kemudian 24 bagi 2, 12. Ya, gitu aja. Cuma gitu aja. Oke, kalau diminta misalkan mundur dua kali ke belakang gitu. Ya, mundur aja 2 kali ke belakang. Kurang 5 bagi 2, dapat. Mundur lagi, kurang 5 bagi 2, dapat. Udah gitu aja. Atau 2 ke depannya, misalnya. Cari, ini kan suku keduanya 29. Cari suku keempat. Kali 2 tambah 5, dapat. Kali 2 tambah 5, dapat yang keempat. Udah gitu aja. Bikin rumus umumnya. Rumus umumnya ya ini udah ada kali 2 tambah 5. Bikin rumus umumnya dalam bentuk posisi ke suku. Nah, pertanyaan itu. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa dibuat posisi ke suku. Kenapa? Bisa nggak ya? Nggak tahu saya. Mungkin bisa. Nggak aja bisa. D1, karena gini loh, antara rumus yang tadi itu kan berdasarkan selisih ya. Jadi cuma bisa berlaku kalau selisihnya stabil. Kalau selisihnya nggak stabil, nggak bisa. Yang gini, yang T1-nya 912, T2-nya sama dengan 29, T3-nya dengan berapa T3-nya tadi? 29 kali 2 berapa itu? 58 ditambah 5 ya. 58 tambah 5, 63. Berarti kan ini kemarin selisihnya 17, ini kemarin selisihnya udah berapa tuh? 36 ya. Ini nggak bisa pakai rumus yang DN yang pertama yang karena kenapa? Karena D-nya beda. Kalau D-nya beda yang nggak bisa. Itu cuma untuk baris aritmatik, baris yang selisih antar sukunya itu stabil sama. Naik 3, naik 3, naik 3. Calculate the fourth term of the square. Oh, betul-betul ditanya loh. Ya udah, berarti 2. Yang kedua, yang T2-nya tadi ini ya. T2-nya sama dengan T9. T3-nya apa? Masukkan saja 29 kali 2, lalu ditambah 5. Urutannya jangan ketukar ya. Jadi jangan sampai 29 dikali 2 tambah 5. 29 kali 3 jangan. 29 kali 2, 38 tambah 2, 3. T4-nya, tuh, 58 tambah, 58 tambah 5. 63 kali 2, 126 tambah 5. Sama dengan 131. Ingat kita yang kemarin. 131. Nah, soal 2018 mirip ya. Mirip ya. Nah, beda. Kemarin kakak kelas 9 juga. Soalnya ini bertanya. Ini belajar yang lagi. Atau besok mirip juga. The term to term rule for a sequence is multiply by 3 and then subtract 7. Multiply by 3 berarti kali 3, subtract 7 dan 7. Dan termnya 17, P3-nya 17. Calculate yang keempat. Ini udah P3-nya dikali 3 kurang 7. 17 kali 3 kurang 7 dapat. Calculate the first termnya. Mundur berarti ini T3. T1-nya apa? Cari T2, cari T1. Itu pernah di kelas ya? Ya udah di ditambah 7 dibagi 3, ditambah 7 dibagi 3 gitu aja. Tambah 7 bagi 3, tambah 7 bagi 3 selesai. Nah, gitu aja. Oke. Ini sekarang bagian berikutnya, fungsi dan grafik. Fungsi dan grafik. Fungsi itu adalah sesuatu yang memetakan sesuatu yang memetakan sesuatu pada sesuatu. Maksudnya sesuatu yang memetakan satu hal dengan hal yang lain. Arti kata gini, misalkan kita punya 3, nanti dipetakan ke, ini kita punya 4, dipetakan ke 8. Apakah yang memetakannya itu, fungsi apa yang memetakannya itu? Oh, dia dikali 2. Ya, ya. Kenapa? Berdasarkan 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8. Itu fungsi. Nah, fungsinya adalah yang dari sebelah kiri ke 3 sama 4, dia cuma punya satu kawannya ke kanan gitu. 3 ke 6, 4 ke 8 nggak boleh. 3 ke 6 dan ke 7 nggak boleh. Yang dari kiri itu cuma boleh dipetakan ke satu hal yang
cuma satu ke kanan. Nah, terus dibilang rumusnya apa fungsinya itu y sama dengan 5 kurang 2x. Nah, ya ini kan x-nya, ini y-nya. Dari mana terdapat y, masukkan kemari y, karena dibilang hubungannya itu adalah y adalah 5 kurang 2 kali x. Berarti kayak ini 5 di sini itu adalah 5 tadi kurang 2 kali x-nya berapa? Minus 2. Siapa tahu enggak? 2 kali minus 2 kali minus 2 minus 4. 5 kurang minus 4 9 kayak gitu. Nah, sekarang kalau untuk 0, kalau untuk 0 x-nya jadi 0 langsung 5 kan? Terus kalau 3 ya udah y-nya sama dengan 5 kurang 2 kali 3. Berapa tuh? 5 kurang 6 ya? 5 kurang 6 sama dengan minus 1. Nah, itu cuma. Tapi nanti buatnya cakarnya di luar, minus satunya di dalam kotak ya. Cakarnya di luar. Cakar dibuat langsung di kertas tugas. Di kertas ujian. Cakar dibuat langsung di kertas ujian. Ya. Nah, kemudian kita kan dapat nih, ada X, ada Y, ada X, ada Y. Pemetaan ini bisa digambarkan dalam suatu bentuk grafik. Karena dia cuma dua, kita bisa gambar dalam bentuk grafik dua dimensi. Artinya apa? X-nya di satu sumbu, Y-nya di satu sumbu. Sekarang dibilang apa? Draw the graph. Atau plot the graph. Artinya sama. Kalau disuruh gambar di graph atau plot, atau dibilang nanti plot the graph. Tapi itu artinya kamu harus nge-plot seluruh graph. Bukan cuma titik. Tapi kalau plot the dot, itu baru titik. Kalau plot the graph, semua. Draw the graph, semua. Semuanya itu apa? Berujung ke ujung. Dan harus masuk yang dalam kotak ini, harus tertulis di gambar grafiknya. Dan kita tahu apa? Minus 2 dengan 9. X-nya minus 2, Y-nya 9. X-nya minus 2 kemari ke kiri X-nya. Y-nya 9 ke atas. Ya, di sini satu titiknya. Titiknya apa? Tadi kan masuk dengan 0 ya. Berarti ya, X-nya 0, Y-nya 5. X-nya 0, ini kan X-nya 0, Y-nya 5. Di sini satu lagi. Yang terakhir apa dibilangnya? X-nya 3, Y-nya minus 1. X-nya 3, di sini Y-nya minus 1 ke bawah. Nah, kita udah dapat titiknya. Ambil penggaris. Dan garis mana? Gunakan ke semua titik dan sepanjangnya ya. Kalaupun nanti kakak dapat misalnya titiknya cuma di tengah-tengah, kakak tarik aja garisnya sampai ke ujung-ujung ini, ke ujung-ujung kertas grafiknya ya. Berikutnya, ini sepertinya udah tahun 2018 lah. Ya, 2018. Soalnya sama, cuma angkanya beda. Caranya juga sama. Masukkan angka-angka X ini ke dalam sini. Berarti ya 0, 2, minus 6, 2. Dan di to draw the graph, ya udah bikin titik-titik, dan tarik garis. Kita lihat sendiri kan soalnya mirip-mirip kan. Mudah-mudahan besok mirip-mirip juga. Paper 2, graph used to convert Celsius and Reaumur atau Reaumur. Use the graph to convert 40 degrees to Reaumur. Mana degreesnya? Perhatikan. Kalau baca peta, kalau baca grafik, biasakan selalu untuk melihat dua hal. Yang pertama, apa yang dibilang di keterangan di X atau keterangan di Y. Yang kedua, perhatikan kalau ada keterangan di samping. Selalu begitu. Ya, perhatikan samping ininya, sumbunya, dan keterangan di samping. Keterangan di samping ini apa? Biasanya kalau misalkan dia ada beberapa garis di sini, nanti yang dibilang di sini garis yang putus-putus artinya apa, garis yang bulat-bulat artinya apa gitu. Nah, 40C di mana 40C? 40C di sini. Nanti cari remornya berapa? Berarti di mana dia ketemu dengan garis ini, setelah dia tarik terus lihat aja ke kirinya berapa. Nah, kita ya dapat di sana dia. Berarti 40 kawannya dengan. Nah, satu lagi kakak perlu ngelihat satu kotak ini mewakili berapa gitu. Artinya gini. Misalnya gini 30 dengan 40 kan. Kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak.
Artinya apa? Masing-masing kotak ini dia menunjukkan 2, cuma tidak ditulis. Berarti ini sini 32, 34, 36, 38, 40. Paham ya? Kalau misalkan di sini ada 10 kotak, ya berarti masing-masingnya mewakili satu-satu gitu. Paham ya? Ya udah di sini kita lihat 40 kawannya dengan 32. Berarti secara grafis kita bisa bilang kita bisa baca bahwa 40 Celsius itu adalah 32 remur. Lihat di sini tidak ada tanda apa namanya R-nya. Berarti kita tulis sendiri. Kalau di sini ada tanda bulat dan R, um, kita tulis 32. Tapi karena sini nggak ada, kita harus buat begini loh. Oh, saya nggak punya lambang bulat kecil ya di komputer kayaknya. Anggap aja ini bulat kecil ya, 32R. Ingat, ketika satuan nggak dibilang, kakak taruh satu. Karena dibilang, karena soalnya 40 derajat Celcius itu Reynolds degree. Itu harus buat Reynolds nanti. Sekarang 44R ke Celsius. Sama prosesnya, cuma kita tahu R-nya itu disumbu Y, cari Celsiusnya disumbu X. 64R di mana? 60. Sama masing-masing kotak ini naiknya naik 2. Kan ceritanya gitu kan. Tapi dia di 64 itu daerah sini. Ya, kita cari kawannya, cari garis lurus. Garis lurus ya. Kan ada tinggal. Ketemulah di sini. Cari kawannya ke dia peta pemetaan, dan pemetaan itu dari mana? Pemetaannya dari, hati-hati ini sih jangan sampai meleset hurufnya ya, dan dia harusnya jelas-jelas itu. Ini angka berapa? Angka kalau nggak jelas kiri kanan, ini 70, ini 90, berarti ini 80. Sama cara jawabnya, karena di sini nggak ada tulis satuannya, maka harus buat 80, ini lambang derajatnya Celsius. Terus R lagi ya. The conversion rate is the same for any degree. The conversion rate is the same for any degree. Artinya apa? Um, hubungan pemetaan ini, hubungan konversi ini berlaku untuk semua suhu. Find the number of Reaumur degree that equivalent to 100 Celsius. Kenapa dia ngomong begitu? Karena 100 Celsius kan, masih ada ya? Masih ada. Kadang-kadang ditanya, coba cari untuk yang 200 Celsius. Kan udah nggak ada lagi di grafik gitu. Karena udah nggak ada lagi di grafik, jadi kita kalau ditanya yang udah nggak ada lagi di grafik, caranya gini. Kakak lihat startnya di mana. Kalau dia start di 0, aman. Kalau oke, besok kakak lihat pergerakannya berapa, cari titik yang mudah gitu ya. Atau di sini kan lumayan mudah ya. Ini ke 10, ini ke 8. Berarti apa, setiap dia 10 kemari, ke Y-nya 8. Maka dia akan jadi Y-nya itu adalah 8 per 10 X. Kita coba, kalau misalkan X-nya 10, berarti kan Y-nya 8 betul ya, karena kan ini loh, mungkin kelihatannya kalau kita tulisnya itu 8 per 10 ini. Y sama dengan 8 per 10 X kan. Y sama 8 per 10 X. Bagaimana kita bisa tebak ini? Karena ini X-nya 10, di sini Y-nya ke 8. Kalau kita masukkan X-nya kita ganti dengan 10, akan jadi 10 per 10, 1, dan Y sama dengan 8. Betul ya? Oke. Nah, berarti untuk rumus umumnya adalah Y sama dengan 8 per 10 X. Y ini tadi adalah Reaumur, X-nya adalah Celsius. Kalau dia tanya yang udah nggak ada lagi di grafik, carilah 200 Celsius berapa Reaumur. Kakak harus buat seperti itu dan kakak masukkan ke rumus ini. 200 nya ganti dengan 200, 200 per 10, 20, 20 per 8, 160. Satu masalah, kalau misalkan garis ini tidak melalui titik nol. Kalau garisnya itu misalkan di 10 sini gitu. Di 10 sini, ini kan tetap ke sini ya. Kita lihat juga sama gini. Kalau dia 10, dia
18. Nah, tapi jangan langsung dibuat 10 per 18. Kenapa? Karena ini startnya tidak dari 0. Startnya dari 10. Berarti cara buatnya itu pertama gini. Pertama sekali kakak buatnya, Y sama dengan tambah 10. Itu kenapa? Karena dia memotong sendirinya di 10. Y sama dengan tambah 10. Nah, kemudian baru kakak lihat di sini, kayak tadi, cuma kakak turunkan dulu 10. Gitu. Ini gimana? Ini gimana sih ya? X10 sama dengan, ketika X-nya sama dengan 10, kalau di grafiknya kan dia sama dengan 18. Ya, jadi kakak hitungnya, karena di sini Y-nya sudah sama dengan tambah 10, berarti kakak hitungnya Y di sini kakak kurangi 10, jadi 8. Sama aja, dapat nanti 8 per 10. Ini dapatnya Y per X ya, karena ini gradian loh. Ini gradian. Gradian itu sendiri 8 per 10. Jadi rumusnya itu sebenarnya Y per X dan 8 per 10 ditambah 10. Ya, kalau nggak terlampau paham pun, mudah nggak keluar. Kalau keluar pun, minimal kita tahu mau buat apa. Nggak ada. Find the Remer degree that equal 100. 100-nya masih ada. Udah, cari aja 100-nya ke atas, seperti tadi. Dan jawabannya 80. Terima kalau 80, tapi 80. Yang keberapa ya? Yang bawahnya 70, 80. Ya, udah lama belum? Masih sanggup dengerin? Pahala loh, belajar. Itu berarti salah satu 90 derajat Remer. Nah, ini lagi nih cerita tentang mapping. Jadi dipetakan itu dihubungkan ini kawan yang sana, ini kawan yang sana. Ini bentuk. Ini sama ini cerita peristiwa dalam bentuk seperti tadi dengan X, terus mana gambarnya? X misalnya berapa ya? 1, 2, 3, 1, 3, 5 ya. Jadi buat seperti ini juga ini caranya sama, artinya sama ya. Y 4, 8. Ini hal yang sama, cuma cara penampilan yang beda, yang sana pakai kotak-kotak, yang pakai gambar panah-panah. Nah, pertanyaannya apa? Complete the diagram with the missing number. Isi yang missing dari yang mana? Find formula the percent is multi algebraically. Cari rumus yang menggambarkan hubungan pemetaan ini secara aljabar. Secara aljabar artinya apa? Ada variabel, ada yang tidak diketahui, ada yang berubah-ubah, ada X, ada N, selanjutnya ini ada. Ajak beda aritmatik itu yang sama-sama kali-kali bagi-bagi. Aljabar itu sama-sama kali-kali bagi-bagi yang ada sesuatu yang tidak diketahui yang berubah-ubah itu adalah X, N, ada. 1 ke 4, 3 ke 8, 5 per 12. Apa ya? Hmm. Hmm. Dari 2 tambah 2, bisa. Dari 2 tambah 2, 1 kali 2, 2 tambah 2, 4, 2 kali 2, 6, tambah 2, 8, 5 kali 2, 10, tambah 2, 15. Kuali kuali. Tadi apa tadi kita bilang? Kali 2 tambah 2. Tapi kalau mundurnya apa? Apa? Minus 2 bagi 2. Kayak tadi sama yang di atas tadi. Di inverse-nya. Inverse itu biasanya kebalikannya. Kalau ini kita baca dari kiri ke kanan, kalikan 2, tambahkan 2. Kalau kita baca dari kanan ke kiri, kurangkan 2, bagikan 2. Nah, gitu aja. Berarti 24 kurang 2, 22. Dibagi 2, 11. 17 kali 2, 34. Tambah 2, 36. Selesai. Bisa ya. Formulanya apa? Ya, itu formulanya. Tapi tulisnya jangan begitu. Tulisnya 2X
tambah 2. Biasanya X itulah dia variabel, sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak diketahui. Karena dia ada variabel di situ. Ya, tahun 2018, convert antara dollar dengan pound. Use the graph to convert 400 ke dollar, 400 pound ke dollar, 300 dollar ke pound. Baca dolar ini di mana? Dolarnya yang di X, poundnya di mana yang di Y. Nah, lihat nih. Look that one square equals 20. Kenapa kita tahu begitu? Ini 700 ke 800, ada 5 kotak. Berarti satu kotaknya 20, 40, 60, 80. Nah, kita akan bacanya. Ya. 400 dolar di mana? 400 pound di mana? Yang tegak ya, pound itu yang sini yang tegak. 400 pound di sini, cari dolarnya kemana? Sini. Ada 2 kotak, berarti 640. Nah, ya, ada 2 kotak, 440. Terus 300 pound, 300 dolar, dolar itu yang bawahnya X. 300 cari Y-nya di mana? Nah, ini setengah kotak ini. Berarti kurangnya 160 ya. Ya, 160. Ya, itu. Conversion rate is the same for any amount of money. Tapi stabil garis. Artinya the same tuh ini garisnya selalu garis lurus. Nanti kakak akan lihat nih garisnya belok-belok loh. Nah, hari ini enggak. Oke. Uh, terus ditanya, ini seperti saya bilang tadi, cari 1000 pound. 1000 pound berarti tegak kan? Ada nggak 1000 pound? Tidak ada lagi 1000 poundnya. Udah ke atas sana, ya kan? Nah, berarti kita harus nyari pakai rumus. Kemarin itu saya ngajarinnya di sini saya tulisnya pakai rasio eh, X per 1000 sama rasionya apa? Rasionya itu antara dolar dengan pound. Dolar dengan pound juga dolar dengan pound. Sini keputusan dolarnya. Ya, dolar dengan pound kita bandingkan, yang kita ketahui tadi kan ada sini 640 sama 640 dolar itu 400 pound. Nah, sekarang kita bandingkan kalau eh, poundnya 1000 berapa dolar. Itu makanya mungkin lihatnya lebih mudah juga ya. Paham maksudnya kan? Kita kita ketahui sesuatu ini, kalau dolar dolar dengan pound itu ada yang 40 dengan 400. Kita bandingkan di sini kalau berapa dengan 1000 gitu. Jadi tadi gitu. Kalau kayak tadi ya tak bandingkan, sama juga sih, kan juga gitu. Jadi ini kan Y dibanding X. Y-nya itu dolar, X-nya itu uh, ya Y per X, dolar total. Cuma iya, tapi kita sama-sama Y per X, sama-sama gradien dari garis tadi. Oke. Ini ada saya bilang, ini ada dibilang pakai ini dengan pakai yang 300 dengan 90 karena hubungan 64 dengan 40 itu dan bisa kita bagi jadi 16. Kelihatan sama-sama kayak ini kali 4 8 16 32. Trik aja sih. Pakai apa-apa juga bisa. Oke, paham ya? Caranya begitu. Perhatikan X, perhatikan Y. Nah ini, di sini ada ditulis tanda dolar, ada tulis tanda pound. Kakak nggak perlu lagi tulis dollar di sini, karena udah tulis di sini. Tapi kalau nggak ada, nggak perlu tulis. Paham? Oke. Ini soal lain lagi. Konflik diagram tadi mirip. Ini kita lihat ada hubungan yang paling mudah ini 1 kelihatan kali ini kali 2 dan tambah 1. Kita cek di sini kali 2 tambah 1 dan sama posisi sama 2x tambah 1. Di N habis mana deh? Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.